Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Lisa Marianti, kedua Mei Sulistianawati yaitu saya sendiri, dan Novita Sari, dan yang terakhir yaitu Sylvia Indah Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak utang. Maaf sebelumnya suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Baik, saya lanjut. Yang A, transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Salah satu sumber pendanaan entitas anak diperoleh mulai utang untuk mendanai operasinya entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli oleh entitas induknya. Seperti halnya dengan transaksi jual beli persediaan atau aset tetap di transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pinjaman yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang, di sisi lain entitas induk mencatat adanya piutang. Dari kacamata konsolidasi, utang piutang tersebut harus dieliminasi karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Jika transaksi pemberian pinjaman tersebut muncul pendapatan atau beban bunga, maka akun tersebut juga harus dieliminasi. Selanjutnya, ilustrasi berikut merupakan gambaran awal mengenai transaksi utang piutang antara entitas induk dan entitas anak, dan menunjukkan akun apa saja yang terpengaruh oleh transaksi tersebut, sehingga kita dapat memperoleh pemahaman mengenai eliminasi transaksi utang piutang antara entitas induk dan entitas anak, karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal, maka digunakan transaksi utang biasa, bukan menggunakan instrumen obligasi. Ilustrasinya, PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. PTP memberikan fasilitas kredit kepada PTS Rp 500 juta pada 1 Juli 2015. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada 1 Juli 2016. Dana tersebut akan digunakan PTS untuk membuka lini bisnisnya yang baru atas pinjaman tersebut. PTS dikenakan bunga sebesar 5%. Bunga dibayarkan secara semesteran. Ilustrasi di atas dapat digambarkan dalam bagan berikut, yaitu PTP memberikan kepada PTS Rp 500 juta, pendapatan bunga 25 juta, piutang bunga 25 juta, beban bunga 25 juta, utang bunga 25 juta. PTP memiliki piutang Rp 50 juta, piutang bunga Rp 12.500 juta, dan pendapatan bunga 12.500 juta. Berikut pencatatan PTP terkait fasilitas kredit yang diberikan kepada PTS pada 1 Juli 2015, yaitu piutang pada kas Rp 500 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2015, piutang bunga pada pendapatan bunga Rp 12.500.000. Dan PTS memiliki utang Rp 500 juta, utang bunga 12.500.000, beban bunga Rp 12.500.000, dan pencatatan PTS terkait fasilitas kredit yang diperoleh PTP adalah sebagai berikut. 1 Januari 2015, kas pada utang Rp 500 juta, dan pada tanggal 31 Desember 2015, beban bunga pada utang bunga Rp 12.500.000.
Karena transaksi utang piutang antara PTP dan PTS yang merupakan satu kesatuan ekonomi, maka akun di atas harus dieliminasi. Sehingga dalam laporan posisi konsolidasi, piutang dan piutang bunga PTP serta utang bunga PTS tidak akan muncul. Begitupun dengan pendapatan bunga PTP dan beban bunga PTS juga tidak akan muncul dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novitasari. Baik, di sini saya Novitasari. Akan melanjutkan presentasi dari Maisuri Stianawati. B. Transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung. Selain itu, entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non-afiliasi. Kedua transaksi memiliki dampak yang berbeda terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi yang harus disiapkan. Oleh karena itu, bab ini secara komprehensif akan membahas dampak setiap transaksi terhadap prosedur konsolidasian. Yang ini bagian dari gambar A, induk perusahaan, obligasi, anak perusahaan. Yang ini anak perusahaan, obligasi, pihak non-afiliasi, obligasi, dan pihak non-afiliasi. Selanjutnya, pembelian pada nilai par. Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak, maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, serta beban bunga. Investasi pada obligasi yang dibeli entitas anak. Contoh berikut memberikan gambaran mengenai transaksi penjualan obligasi induk langsung ke entitas anak. Contoh 7.1. Ilustrasi ini melanjutkan ilustrasi dari bab sebelumnya dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi pembelian obligasi entitas induk oleh entitas anak. Dan ini sebelah kanan adalah neraca saldo per 30 Desember 2015-nya. Selanjutnya, pembelian bukan pada nilai par. Informasi tambahan. 1. PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya, yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan dan pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. 2. Selama 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. 3. Pada 1 Juli 2015, PT Nusantara menerbitkan obligasi dengan nilai par 500 juta pada harga 490 juta. Obligasi dengan kupon 8,00% tersebut akan jatuh tempo pada 5 tahun. Bunga dibayarkan semesteran, yaitu pada 1 Januari dan 1 Juli. Pada saat penerbitan obligasi tersebut, tingkat bunga pasar sebesar 8,50%. Kembali. Maaf bentar.
Saya ulangi, nomor 3, pada 1 Juli 2015, PT Nusantara menerbitkan obligasi dengan nilai par 500 juta pada harga 490 juta. Obligasi dengan kupon 8,00% tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Bunga dibayarkan semesteran, yaitu pada 1 Januari dan 1 Juli. Pada saat penerbitan obligasi tersebut, tingkat bunga pasar sebesar 8,50%. PT Andalas memberi 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Jadi atas penerbitan obligasi tersebut, PT Nusantara melakukan pencatatan 1 Juli 2015. Kas didebet 500 juta, utang obligasinya 500 juta, mencatat pengakuan bunga obligasi terutang 8% dikali 6 per 12 kali 500 juta, 31 Desember 2015. Beban bunganya 20 juta, utang bunganya 20 juta, mencatat pengakuan bunga obligasi terutang 8% kali 6 per 12 kali 500 juta, ya. Sedangkan pencatatan PT Andalas terkait dengan pembelian obligasi PT Nusantara adalah 1 Juli 2015, investasi pada obligasi 300 juta, pas 300 juta. Mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada nilai par. Untuk 31 Desember 2015, piutang bunganya 12 juta dan pendapatan bunga sebesar 12 juta. Mencatat pengakuan piutang bunga obligasi 8% kali 6 per 12 dikali 300 juta. Slide selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu pembelian bukan pada nilai par. Obligasi dapat diterbitkan bukan pada nilai parnya. Hal ini terjadi pada saat kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Sebaliknya, jika pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas penerbitan obligasi tersebut. Ketika obligasi diterbitkan bukan pada nilai par, maka diskon atau premium yang muncul dari penerbitan obligasi tersebut juga harus wajib dieliminasi. Contoh 7.2. Ilustrasi berikut sama dengan ilustrasi 7.1. Namun terdapat perbedaan pada nilai penerbitan obligasi PT Nusantara. Obligasi diterbitkan pada nilai yang lebih rendah dibandingkan parnya, sehingga terdapat diskon obligasi. Berikut adalah neraca saldo per 30 Desember 2015-nya. Di sini ada akun PT Nusantara debit kredit, PT Andalas debit dan kredit. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisa Marianti. Kepada Lisa Marianti, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Novitasari, yaitu berdasarkan tabel neraca saldo per 31 Desember di atas, terdapat informasi tambahan. Yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Yang kedua, selama 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, pada 1 Juli 2015, PT Nusantara ya. Gimana suaranya, terdengar apa enggak? Terdengar.
Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, pada 1 Juli 2015, PT Nusantara menerbitkan obligasi dengan nilai par sebesar 500 juta pada harga sebesar 490 juta. Obligasi dengan kupon 8,00% tersebut akan jatuh tempo pada 5 tahun. Bunga dibayarkan semesteran, yaitu pada 1 Januari dan 1 Juli. Pada saat penerbitan obligasi tersebut, tingkat bunga pasar sebesar 8,50%. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Berikut adalah tabel amortisasi diskon obligasi PT Nusantara. Next. HP-ku macet. HP-ku kembali tuh. Mana? Aduh. Kelihatan, Lisa? Kelihatan. Baik, saya lanjutkan. Berikut pencatatan yang dibuat PT Nusantara terkait dengan obligasi yang diterbitkan. 1 Juni 2015, investasi pada obligasi sebesar 493.989, piutang bunga sebesar 12 juta pada pendapatan bunga sebesar 12.493.989. Itu untuk mencatat penerbit obligasi pada diskon. Kemudian pada 31 Desember 2015, investasi pada obligasi sebesar 294 juta pada kas sebesar 294 juta. Itu untuk mencatat pengakuan bunga obligasi terutang dan amortisasi Boleh gantian nggak yang screen layarnya?